Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Copa del Rey antara Barcelona versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Barcelona secara dramatis melalui babak perpanjangan waktu alias extra time dengan skor 3-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Barcelona telah 32 kali menjadi juara dari Copa del Rey. Sebuah rekor yang mereka pegang dan tidak akan bisa disamai atau bahkan dilampaui oleh klub manapun di Spanyol dalam waktu dekat ini. Selain itu juga, Barcelona telah berhasil mengalahkan Real Madrid sebanyak 3 kali sepanjang musim ini, karena sebelumnya Barcelona juga mengalahkan Real Madrid di pertandingan La Liga dengan skor 0-4 dan juga di pertandingan final Supercopa Espana dengan skor 2-5. Berarti Hansi Flick menyamai rekor dari Pep Guardiola sebagai pelatih dari Barcelona yang berhasil meraih 3 kali kemenangan melawan Real Madrid secara beruntun di 3 pertandingan pertama Hansi Flick sebagai pelatih dari Barcelona. Dan menurut hemat saya teman-teman, Barcelona layak menjadi juara dari Copa del Rey musim ini karena memang mereka bermain jauh lebih taktis daripada Real Madrid. Walaupun faktanya Real Madrid tidak bermain buruk karena mereka juga sempat comeback, bahkan saya kira Madrid yang akan memenangkan pertandingan dini hari tadi. Tapi ternyata Barcelona yang bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2, kemudian pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Dan pada saat di babak extra time tersebut, kita bisa perhatikan bahwa para pemain Barcelona bermain dengan level energi yang tinggi dan tampak jelas bermain dengan motivasi serta determinasi yang kuat agar bisa menyelesaikan pertandingan di babak extra time supaya pertandingan ini tidak dilanjutkan ke adu penalti. Karena terlihat para pemain Madrid lebih fokus dalam bertahan dan hanya sesekali membangun yang namanya counter attack. Tapi para pemain Barcelona justru all out di babak extra time tersebut. Luar biasa memang high tempo game dari para pemain Barcelona yang mereka tunjukkan di babak extra time. Beda dengan Real Madrid karena tampaknya Carlo Ancelotti menginginkan agar pertandingan ini diselesaikan melalui adu penalti. Karena sebelum extra time selesai di babak kedua, Ancelotti menarik keluar Rudiger dan memainkan Endrick. Tentu Endrick akan menjadi salah satu eksekutor dari penalti tersebut. Dan juga sebelumnya dia menarik keluar Vinicius dan memainkan Brahim Diaz. Tapi Hansi Flick ingin agar para pemainnya bisa mengalahkan Real Madrid. Dan terlihat jelas bahwa taktik dari Barcelona itu adalah untuk mempersempit ruang gerak dari para pemain Real Madrid yang memang punya skill individu yang bagus seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham, dan juga kita tahu ada Valverde. Jadi memang kalau kita perhatikan jalannya pertandingan dini hari tadi, para pemain Barcelona jaraknya tidak terlalu jauh di antara satu sama lainnya pada saat mereka bertahan untuk mengantisipasi serangan dari para pemain Madrid. Maka itu walaupun para pemain Madrid beberapa kali mencoba membangun yang namanya counter attack, terutama di babak pertama, selalu bisa diputuskan oleh para pemain Barcelona. Dan saya kaget bahwa para pemain Madrid sering protes kepada wasit yang sebelumnya kita tahu bahwa manajemen dari Real Madrid juga protes kepada panitia tentang penunjukan wasit dini hari tadi. Padahal seharusnya buat apa protes juga? Lanjutkan saja pertandingan. Masa sih di pertandingan final wasitnya akan mengambil keputusan-keputusan yang tidak adil? Tentu akan sangat beresiko. Dan memang wasit di pertandingan dini hari tadi juga tidak bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kejadian di atas lapangan karena tampaknya memang pressure-nya luar biasa. Salah satunya juga yang saya melihat yang sebetulnya adalah handball dari Valverde, kalau nggak salah itu di menit ke 16 pada saat ada sontekan dari Ferran Torres.
Kalau yang saya lihat itu adalah handball karena bola tidak meluncur ke arah Courtois, walaupun belum tentu juga gol. Tapi handball is handball. Namun wasit tidak melihat itu. Kemudian ada kejadian lainnya pada saat Rafinha ya masuk ke dalam kotak penalti itu, ya kan? Kemudian ada challenge atau ada upaya lah dari Asensio untuk mengambil bola. Ya, pada saat itu saya melihat wasit sih mengambil keputusan yang benar. Walaupun sebelumnya dia telah menunjuk penalti, saya kaget dia menunjuk penalti karena jujur, secara kasat mata dalam real time, nggak perlu replay. Dalam real time saya sudah melihat Rafinha itu sebetulnya sudah coba untuk menjatuhkan dirinya sebelum sepersekian detik sebelum Asensio itu melakukan challenge. Jadi tampak jelas Rafinha itu diving, tapi wasit menunjuk penalti, saya kaget juga itu. Bagusnya ada intervensi dari wasit di ruang VR, kemudian dilihat di monitor di pinggir lapangan dan ternyata wasit di atas lapangan menganulir keputusannya. Jadi memang dengan pressure yang begitu besar, tidak mudah juga bagi wasit untuk bekerja secara tenang di atas lapangan. Dan pertandingan dini hari tadi, kalau bagi saya, adalah pertandingan El Clasico terbaik pasca eranya Lionel Messi di Barcelona dan eranya Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Karena total ada 5 gol, ada 3 gol yang dicetak dari luar kotak penalti, gol-gol yang bagus. Kylian Mbappe bahkan bisa mencetak gol langsung dari free kick, sesuatu yang jarang dia lakukan. Ada keputusan penalti yang dianulir setelah ada pengecekan dari monitor di pinggir lapangan. Ada kartu merah juga yang dikeluarkan. Ada gol indah juga yang dicetak oleh salah satu pemain dari Barcelona. Bahkan ada beberapa kejadian di atas lapangan yang menunjukkan bahwa kedua tim ini memang bermain dengan mengandalkan visi permainan. Jadi sebetulnya Real Madrid tuh sudah punya momentum pada saat mereka unggul. Tapi saya melihat memang di lini pertahanan Madrid tidak sesolid seperti musim lalu. Banyak sekali komunikasi yang tampaknya tidak terjalin di lini pertahanan mereka yang mengekspos pertahanan mereka, terutama pada saat Barcelona di babak kedua itu membangun counter attack beberapa kali. Dan sayangnya Rafinha tidak bisa menyelesaikan proses counter attack tersebut 2 kali. Tapi lagi-lagi kita melihat pemain muda Lamine Yamal yang usianya baru 17 tahun, kalau bagi saya adalah star player di pertandingan dini hari tadi. Bukan karena dia memberikan 2 assist, tapi dia adalah pemain yang tidak bisa dibaca pergerakannya oleh para pemain Madrid dan yang memaksa para pemain Madrid itu jatuh bangun. Dan terlihat kan kualitas umpan yang dia berikan itu, wah luar biasa ke Pedri. Ini visinya luar biasa pemain muda ini. Kok dia bisa melihat Pedri yang sebetulnya melakukan pergerakan tanpa bola dan para pemain Madrid membuka ruang yang begitu luas di area atau di depan area kotak penalti mereka, sehingga Pedri enak banget dapat bola, dia bisa cari angle, dia shooting dan dia bisa membawa Barcelona unggul. Tapi di babak pertama kan Madrid tidak bisa menciptakan peluang berbahaya. Barcelona hampir mencetak gol lagi kan. Rafinha yang free kicknya deflected. Tapi terlihat para pemain Barcelona ini banyak melakukan pelanggaran di pertandingan dini hari tadi karena ya mereka bermain dengan menjaga jarak. Jadi ada pemain Madrid pasti mereka akan melakukan tactical foul. Ya itulah bagian dari rencana permainan Hansi Flick. Dan di babak kedua pada saat Ancelotti melakukan pergantian pemain karena Mbappe kan tidak fit 100% sehingga dia duduk di bangku cadangan dulu. Nah pada saat dia memainkan Mbappe, menarik keluar Rodrigo, nah saya bingung juga. Sebetulnya nih kalau Rodrigo, Vinicius, dan Mbappe main lebih berbahaya loh attacking dari Madrid. Tapi mungkin Ancelotti ingin agar Mbappe dan Vinicius saja yang bermain di depan. Kemudian dia menarik keluar juga Vasquez, memainkan Modric, jadi Valverde turun ke belakang, ke kanan, dan kemudian menarik keluar Ceballos dan memainkan Güler. Güler adalah pemain yang bagus, sayangnya dia tidak banyak mendapatkan menit bermain. Dan ternyata Mbappe melakukan pergerakan solo, dan tampak dia ditarik oleh Frenkie de Jong, dan jelas itu bukan kartu merah lah bagi de Jong karena ada banyak pemain Barcelona lainnya, walaupun para pemain Madrid protes ke wasit dan Mbappe bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Dan kemudian Barcelona dengan counter attacking sistem mereka karena Madrid bermain terbuka tampak begitu berbahaya, tapi ternyata Madrid yang unggul. Pada saat Tchouaméni bisa mencetak gol, ya kan? Bagus itu dari corner dia mencetak gol. Dan setelah itu, nah di sini saya melihat tuh Barcelona, wah udah gak ada pemain yang ada di belakang, semua nyerang ke depan.
Dan banyak sekali peluang mereka kan. Sebelum akhirnya Ferran Torres yang bisa mencetak gol itu umpannya gila itu dari Lamine Yamal. Tapi di sini lagi-lagi nih komunikasinya gak jalan antara Rudiger dengan Courtois. Courtois tuh jarang keluar dari garis gawangnya. Dia keluar ya enak banget dilewati oleh Fermin Lopez, Ferran Torres ya untuk bisa mencetak gol menyamakan kedudukan bagi timnya. Nah pada saat sudah mencetak gol menyamakan kedudukan bagi timnya, saya kira bahwa Barcelona ini akan menang karena mereka gak stop serangan. Tapi ternyata ke extra time, di sini yang saya melihat bahwa, nah di sini yang ada penalti cancel kan, yang Rafinha diving. Tapi yang saya bingung kemudian Vinicius Junior ditarik keluar, memang dia mengecewakan permainannya. Ada Brahim Diaz dan Konde bisa mencetak gol yang luar biasa karena para pemain Barcelona di extra time itu bermain terbuka. Jadi para pemain yang bermain di defense juga naik sampai ke lini tengah atau bahkan melewati lini tengah. Dan Modric ya, sayang sekali di sini dia coba untuk memberikan umpan antara kepada Brahim Diaz atau Mbappe, ternyata dibaca oleh Konde. Konde dapat bola dan dia bergerak sedikit, dia shooting keras untuk membobol gawang dari Courtois, membawa timnya unggul 3-2. Dan saya sudah yakin pada saat dia membawa timnya unggul, sudah pasti Barcelona yang menjadi juara karena para pemain Barcelona tidak kelihatan lelah sampai 123 menit. Luar biasa para pemain Barcelona karena taktiknya dari Hansi Flick itu jelas. Pada saat ada pemain Madrid yang menguasai bola, tekan mereka. Kalau perlu dua pemain, kalau perlu melakukan pelanggaran, lakukan pelanggaran tapi jangan yang keras. Tactical game plan dari Hansi Flick ini sudah dipahami oleh para pemain. Maka itu sulit sekali bagi tim-tim lawan untuk menciptakan peluang ke gawang Barcelona. Kecuali mereka bisa mengirimkan bola melewati lini tengah dari Barcelona. Karena Barcelona lini tengahnya itu kuat. Jadi saya pikir layak Barcelona menjadi juara dari Copa del Rey. Dan melalui konten ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang merupakan fans dari FC Barcelona karena tim yang kalian support layak menjadi juara. Dan tentu ditunggu apakah Barcelona juga bisa menjadi juara dari La Liga dan juga Liga Champions. Dan masih akan ada satu pertandingan El Clasico nanti yang akan dimainkan pada bulan depan ya, bulan Mei tanggal 11. Nah disitulah menurut saya adalah penentuan apakah Barcelona bisa menjadi juara dari La Liga atau enggak. Saya pikir Ancelotti akan diberhentikan akhir musim ini dan tentu akan ada pelatih baru yang masuk. Tapi jika dia tetap dipertahankan sampai akhir musim, berarti pertandingan El Clasico lawan Barcelona akan menjadi pertandingan terakhirnya bagi Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid. Kita tunggu siapa nanti akan menang pertandingan tersebut yang akan menjadi kunci bagi dua tim ini agar bisa menjadi juara dari La Liga. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.